Ya, kita lihat juga misalkan di beberapa kejadian dan kasus, contoh di bulan Rabiul Awal seperti ini. Kita tahu bersama Nabi Muhammad SAW, kita tahu bersama kita cinta kepada beliau. Tapi kenapa di momentum kelahiran beliau, tapi kenapa di momentum yang kita katakan cinta kepada beliau, justru kita menodai dengan cara mengubah-ubah syariat yang Nabi ajarkan. Ya, contoh misalkan, ya, di tanggal 12 Rabiul Awal melakukan suatu ritual tertentu. Pertama, padahal Nabi SAW saja diperselisihkan oleh para ulama tentang tanggal lahirnya. Walaupun yang paling banyak dan mayoritas itu 12, tapi ada satu pendapat lagi yang juga banyak, tanggal 9 Rabiul Awal. Dan itulah kenapa Nabi nggak pernah sampaikan itu tentang tanggal lahir beliau. Ya, untuk 12 Rabiul Awal itu disepakati oleh para ulama sebagai tanggal wafat beliau. Itu jelas. Hari Senin seperti kelahiran beliau, tanggal 12 Rabiul Awal bulannya, dan di tahun ke-11 Hijriah itu wafatnya Nabi. Tapi kalau kelahiran beliau diperselisihkan oleh para ulama, lalu kenapa mesti membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan tanggal 12 Rabiul Awal? Ya, saya pernah temukan, saya dapat share dari jamaah, Ustaz bertanya tentang hadis berikut ini. Bunyi hadisnya seperti apa? Barang siapa yang bersedekah di tanggal 12 Rabiul Awal, maka ia akan dilindungi dari api neraka. Keinginannya supaya orang, ya, cinta dengan tanggal kelahiran Nabi, tapi caranya salah dengan membuat hadis-hadis palsu. Ya, sedekah sangat dianjurkan di hari apapun. Tapi kalau sudah ditentukan sebuah tanggal, maka ini perlu ada tuntunannya. Tapi kalau tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, untuk apa mengkhususkan di tanggal seperti itu? Apalagi ketika dibahas oleh para ulama, itu hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Contoh lain yang berlaku di masyarakat, hadis palsu. Memasuki bulan Rabiul Awal, barang siapa yang memberitahukan tentang datangnya bulan Rabiul Awal, maka ia dibebaskan dari api neraka. Barang siapa yang memberitahukan tanggal 12 Rabiul Awalnya, maka ia dianggap beribadah selama 80 tahun. Hadis palsu lagi. Ya, caranya salah nih. Ya, mengklaim cinta kepada Rasul itu sangat mudah, tapi cinta kepada Nabi itu butuh pembuktian. Dan kalau pembuktian dengan cara seperti ini, maka tidak diizinkan oleh beliau. Kenapa? Beliau telah bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin." Sesungguhnya berdusta atas namaku itu dosanya beda dengan berdusta atas nama orang lain. Ya, sahabat itu yang paling utama, yang paling dekat dengan Nabi, paling jelas amalnya diterima oleh Allah, paling bertakwa kepada Allah, paling banyak ilmunya. Mereka sudah terangkan kepada kita dosa yang sangat besar, ya, membuat suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, contoh misalkan barang siapa yang membaca surat Yasin di tanggal 12 Rabiul Awal yang dirasa kelahiran Nabi SAW, maka ia telah mendapatkan ini, anu, dan itu, dan seterusnya. Itu juga hadis palsu. Dan ketika kita sampaikan itu hadis palsu, bukan berarti kita menyalahkan yang membaca surat Yasin, enggak sedikit pun. Tapi poinnya adalah menentukan suatu amal yang padahal Nabi tidak rincikan seperti itu. Baca surat Yasin banyak-banyak, tiap hari boleh, tiap malam boleh. Tapi kalau sudah mengkhususkan tiap tahun cuma di tanggal 12 Rabiul, ini jadi masalah. Mempelajari sirah Nabawiyah di tanggal 12 Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal sangat bagus, menumbuhkan semangat untuk mengenal Rasulullah SAW. Tapi kalau sampai membacanya ini pada bagian-bagian nazar tertentu dan diharuskan untuk berdiri misalkan, kenapa? Karena dikatakan Nabi saat itu hadir di tengah-tengah kita. Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak? Ya, membaca sirah Nabi, ya, kemudian ketika di tengah bacaan, ketika di tempat makom itu di bagian-bagian yang menunjukkan tengah berdiri, maka semua menyambut berdiri sampai pemimpinnya itu melakukan salam cium tangan. Sampai ada seperti ini. Kalau ditanya kenapa cium tangan sama siapa, Rasul sedang hadir di sini, saya sedang cium tangan kepada Nabi SAW. Sampai seperti itu.
Ya, padahal para sahabat dulu Rasul sudah wafat, tidak ada satupun di antara mereka ketika dalam kondisi terjaga seperti ini berucap Rasul datang tadi sama saya. Yang ada tuh mereka berjumpa dengan Nabi ketika dalam mimpi, dan itu pun kalau ada tabiin yang mengatakan aku berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka para sahabat bertanya, sif lana, kasih tahu spesifikasinya, kasih tahu ciri tubuhnya kepada kami karena kami yang tahu. Maka diceritakan Rasul begini, Rasul begitu, baru dibenarkan oleh sahabat.